Meskipun Ahmad Kozinudin dengan getol menyampaikan bahwa tidak ada kata damai atas kebohongan, tidak ada kata damai atas penyengsaraan dan lain sebagainya. Ya, mirip seorang ustadz yang lagi khotbah Jumat ya. Mirip sekali Ahmad Kozinudin dengan intonasinya membawa kita persis seperti orang yang kena khotbah gitu. Ya, mereka musuh-musuhan, terus kemudian mereka bersatu ya. Musuh dengan musuh bersatu menjadi teman, kemudian memusuhi Jokowi. Bayangkan, semusuh-musuhnya musuh ternyata Pak Jokowi. Wow, gila sekali. Oke, Assalamualaikum. Apa kabar semua? Kalian kembali di parkiran Om Kindi. Kita parkir sejenak di sini. Melihat riuh ramai gemuruh keributan, baik keributan di media sosial, di media-media mainstream, hingga keributan di warung-warung kopi. Panjang sekali drama ijazah ini. Panjang sekali, berseri-seri. Selain hari-hari terakhir ini kita melihat bagaimana komposisi teroris mulai tidak akur satu sama lain. Bahkan ada informasi yang kami dengar, mereka mulai tidak solid satu sama lain, saling meninggalkan. Tema-tema rekonsiliasi dan harapan berdamai dengan Pak Jokowi pun mulai terus dibunyikan. Meskipun Ahmad Kozinudin dengan getol menyampaikan bahwa tidak ada kata damai atas kebohongan, tidak ada kata damai atas penyengsaraan dan lain sebagainya. Ya, mirip seorang ustadz yang lagi khotbah Jumat ya. Mirip sekali Ahmad Kozinudin dengan intonasinya membawa kita persis seperti orang yang kena khotbah begitu. Tapi apapun itu guys, pada video kali ini aku justru ingin mengajak alam kesadaran kita untuk mulai berselancar, untuk mulai berani terbang menembus cakrawala, berpikir betapa mewahnya seorang Joko Widodo. Kemewahan Joko Widodo ini, hari-hari terakhir ini dapat kita baca dari bagaimana mungkin bisa bahkan komponen-komponen yang sejak awal secara ideologi tidak bisa bertemu, yang sejak awal adalah musuh-musuh bebuyutan, tapi bisa bersatu, ya, bergabung hanya untuk memusuhi Jokowi. Kita tahu Ahmad Kozinudin dengan ideologi HTI-nya, dengan ideologi khilafahnya, kelompok-kelompok Islam garis keras yang kemarin beragenda untuk menghancurkan landasan negara, merubah konstitusi kita, menyingkirkan Pancasila untuk dirubah menjadi khilafah, di mana kita disebut kaum togut dan lain sebagainya. Kemudian mau membela Rismon Sianipar yang notabene-nya bagi pemahaman ideologi HTI, orang yang tidak seakidah dengan Islam ada dianggap kaum kafir, tapi mau rela untuk membantu perjuangan Rismon Sianipar dalam upaya membuka kasus ijazah Jokowi dan lain sebagainya. Kita tahu Rismon Sianipar pun pernah menyinggung Roy Suryo, bahkan menuduh Roy Suryo adalah ahli yang mampu menipu banyak orang. Tapi hari ini mereka begitu akur, baku sandar belakang hanya untuk satu agenda yang sama. Ya, kita tahu juga bagaimana Dr. Tifa yang notabene-nya adalah seorang cendekiawan, seorang yang beraktivitas sebagai akademisi, kemudian juga terjebak walaupun punya perbedaan pandang cara berpikir dengan Rismon dan teman-teman lainnya. Kemudian ini mereka disatukan. Tak tanggung-tanggung, gerbong dari PDI Perjuangan pun seperti Bitor dan kawan-kawan yang notabene-nya adalah partai yang punya ideologi sendiri. Mereka ada komponen Marhainis di sana dan kelompok-kelompok pejuang yang di dalamnya masih punya embrio Nasakom yang pernah ditinggalkan Bung Karno. Itu pun juga ikut bersatu di sebelah sana. Ya, untuk bersama-sama bagaimana caranya menggerus elektabilitas Pak Jokowi. Padahal para ufuk ini tidak pernah bertemu. Mereka memiliki ufuknya masing-masing dan sesungguhnya mereka tidak pernah bertemu di rondang waktu. Mereka selalu cenderung berdebat karena perbedaan ideologi. Tapi hanya karena ingin menzolimi, hanya ingin menjatuhkan Pak Jokowi, mereka bisa bersatu dalam kolam yang sama. Ini satu kemewahan Jokowi yang sangat amat luar biasa. Tidak sampai di situ, bahkan Denny Indrayana yang katanya adalah pakar hukum tata negara adalah seseorang yang juga merupakan tersangka yang lari ke Australia, juga ikut nimbrung untuk mikirin kasus ijazah ini. Semua mencari panggung, semua pansos, semua berebut. Semua seperti mau menikmati keberkahan dan kemewahan Joko Widodo. Bayangkan saja, para musuh, sesama musuh ini, ya, mereka musuh-musuhan, terus kemudian mereka bersatu. Ya. Musuh dengan musuh bersatu menjadi teman, kemudian memusuhi Jokowi. Bayangkan, semusuh-musuhnya musuh ternyata Pak Jokowi. Wow, gila sekali. Ya. Seorang diri, ya, Joko Widodo, seseorang yang memiliki postur kurus,
tinggi, seseorang yang terlahir dari kaum jelata, persis serupa dengan kita, kemudian menjadi musuh kaum elit bangsa ini. Ini luar biasa, tak tanggung-tanggung. Beberapa anggota DPR RI juga ikut-ikutan nimbrung, menyinggung, dan terus menyinggung. Terjadi pertikaian di sana-sini. Bahkan lebarnya problem ijazah ini hari ini sudah menciptakan ketegangan antara PSI dan PDI Perjuangan. Wow, sebuah percekcokan yang sepertinya menjadi tiket terusan pasca Pilpres. Ada saling singgung menyinggung di sana, ada dramatikal, ada satire yang bekerja di ruang dan waktu. Dan kita kemudian menjadi penonton yang terperangah melihat itu semua. Bagaimana mungkin ada seseorang bernama Jokowi yang namanya tak pernah habis dibicarakan, yang namanya tak pernah lekang oleh waktu. Guys, ini sangat luar biasa. Di saat yang sama, para komponen-komponen, para cecungu ini, para pembuat onar dan kegaduhan ini berharap Pak Prabowo segera mengambil tindakan untuk membumi hanguskan gerbong ini. Bahkan kalau bisa mengizinkan para purnawirawan untuk menggolkan planning dalam pemakzulan Gibran. Tapi faktanya Prabowo menjawab dengan sikap nasionalnya. Prabowo menjawab dengan sikap negaranya. Apa itu? Dia memerintah Pak Jokowi, dia mengizinkan bahkan memberi restu kepada Mas Gibran untuk mewakili dirinya. Mas Gibran berangkat pergi ke Afrika, berbicara dengan seluruh petinggi-petinggi negara di dunia dengan bahasa Inggris yang begitu fasih, menerangkan bagaimana sistem ekonomi lokal kita, bagaimana daya tahan bangsa kita, dan bagaimana perkawanan politik Indonesia dengan Afrika Selatan dan seluruh bangsa-bangsa lainnya. Pak Jokowi juga di Singapura melakukan hal yang sama dalam konteks menerangkan tentang bagaimana sistem pembayaran ekonomi dan sirkulasi pergerakan keuangan di bangsa ini. Dua anak dan bapak ini kemudian diperintah oleh negara untuk membantu negara. Bahkan Mas Gibran tak tanggung-tanggung mewakili presiden resmi atas perintah presiden, dan tentu itu adalah agenda kebangsaan yang membanggakan kita semua. Di sisi berbeda, yang lain, kelompok yang terus-menerus meneror, mencari-cari kesalahan Pak Jokowi, makin garang, makin gila, dan makin galau saja. Terus-menerus menggeruk, mencari-cari bagaimana ada panci-panci yang bisa terapung di lautan agar mereka bisa menjadikan semua itu sebagai alat untuk menyelamatkan diri mereka dari persiapan masuk penjara nantinya. Tidak ada jalan lagi. Ya, pertengkaran demi pertengkaran yang disajikan hari-hari terakhir ini sudah dapat kita saksikan bersama. Itu adalah bentuk dari kemewahan seorang Joko Widodo yang tidak dimiliki oleh para pemimpin-pemimpin bangsa sebelumnya. Maaf, beribu-ribu kali maaf, tapi Pak Jokowi merupakan presiden yang sampai hari ini tak pernah lekang oleh waktu. Saya pernah mengatakan di beberapa podcast, siapapun kalian, orang-orang yang membenci Jokowi, siapapun kalian, orang-orang yang tidak menerima tentang manusia yang bernama Jokowi, sebenarnya hanya ada satu cara untuk menumbangkan dan menenggelamkannya. Cara untuk mengalahkan Jokowi cukup dengan tidak lagi membahasnya, membiarkannya menua dan habis. Cerita akan menutupi sejarah hidupnya. Tapi sayang, kalian terlalu genit. Sayang sekali, kalian terlalu latah. Kalian terus-menerus mencari problem dari orang nomor satu di Indonesia pada status sebagai presiden ketujuh ini. Sayang, seribu kali sayang. Tak sampai di situ, kalian pun mengorek anaknya, Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini memiliki angka kepuasan publik sangat luar biasa. Mas Gibran adalah wakil presiden satu-satunya yang membuktikan kepada kita, setelah era reformasi ini, Gibran Rakabuming Raka adalah satu-satunya wakil presiden yang produktif. Dia turun ke jalan, dia bersentuhan langsung dengan masyarakat, dia kemudian melakukan pendekatan dengan begitu banyak problem. Kita tahu beberapa waktu lalu di Jawa Barat ada pembubaran orang yang tengah melakukan ibadah pun terjadi di Sumatera. Semua Gibran Rakabuming Raka datang ke sana. Dia pergi ke Maluku untuk berinteraksi langsung dengan anak-anak muda di sana, berinteraksi langsung dengan para emak-emak di pasar. Ya, dia dekati teman-teman di selokan, dia dekat dengan komponen para ustadz, dia datang pada acara-acara besar, kemudian dia tunduk, dia memperlihatkan sikap seorang negarawan, sikap anak muda yang rendah hati, tidak sombong. Dalam keadaan Mas Gibran yang on fire, yang begitu menjadi nyala dan mercusuar ini, justru ada sekelompok orang yang masih terus untuk mengganggu, mempersoalkan sekolahnya, mempersoalkan ijazahnya, persis seperti apa mereka lakukan kepada bapaknya. Ini tentu mempertontonkan satu hal yang memalukan, dan bagi kita yang waras, tentu kita bisa menebak bahwa semua ini adalah politis. Semua sangat politis. Untuk apa Roy Suryo dan kawan-kawan mati-matian mencari pembelaan sana-sini? Untuk apa ceriwis di media?
Padahal sebentar lagi persidangan akan digelar. Kalau kalian adalah orang yang benar-benar bisa memastikan keaslian ijazah, kenapa kalian harus ceriwis? Kenapa harus meminta tolong sana-sini untuk menolong kalian? Ayo, kami sebagai masyarakat dan rakyat Indonesia ya menanti pagelaran pengadilan ini agar kita bisa sama-sama membuktikan siapa sebenarnya yang kena jebakan Batman, siapa sebenarnya orang-orang yang salah, dan siapa yang berada di pihak yang benar. Guys, mereka terlalu sering menjual-jual nama kita. Kita adalah rakyat. Ahmad Hosinuddin setiap berbicara, ini adalah keinginan seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang mana? Ya, kita ini 58% pemenang. Anda itu kelompok kalah. Tapi kok Anda yang klaim seluruh rakyat Indonesia? Kalimat seluruh rakyat Indonesia itu berarti juga saya. Tompel, saya tidak pernah merasa diwakili oleh Anda, dan saya tidak akan pernah memberikan hak suara saya kepada Anda. Karena Anda bukanlah orang yang pantas untuk dijadikan tolak ukur. Anda bukan barometer, Anda tidak pantas menjadi apapun, karena sejak awal yang ada di kepala Anda adalah merubah Pancasila, merubah menjadi khilafah. Anda berkeinginan agar negara ini menjadi negara Islam, seturut dengan keinginan-keinginan syariat Islam, seturut dengan keinginan-keinginan kalian. Kalian mengkunci kebenaran sendiri, kalian memposisikan diri seolah-olah yang paling beriman sendiri di bangsa ini, seolah-olah orang yang mendukung Jokowi dianggap orang yang tidak beriman, seolah-olah orang yang membela Pak Jokowi dianggap orang yang tidak memiliki rasa cinta terhadap bangsa ini. Orang yang tidak mendukung kalian bahkan dituduh sebagai pengkhianat bangsa. Kalian memang pecundang sejati, dan tidak lama lagi kalian akan benar-benar berada di jeruji besi. Parkiran Om Kindi akan kembali lagi besok hari.